bằng với các huấn luyện viên ngoại Việt Nam từng thuê. Trong khi trong giờ tập huấn, Tak mau anggap remeh, Pak Hangzhou yakin Vietnam kalahkan Indonesia. Vietnam berhasil menjadi juara di grup B setelah memastikan kemenangan atas Myanmar dengan skor 3-0. Dengan begitu, timnas Vietnam akan menghadapi Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022. Pelatih The Golden Star Warriors Pak Hangzhou menegaskan Vietnam tak bakal meremehkan Indonesia. Pak Hangzhou pun menilai saat ini timnas Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup baik untuk bersaing. Indonesia adalah runner-up Piala AFF. Menonton mereka bermain, saya melihat banyak perubahan di dalamnya. Skuad mereka memiliki lebih banyak pemain naturalisasi yang bagus, tendangan teknis, kebugaran yang baik. Ungkap Pak Hangzhou dilansir dari Total 24/7 pada Selasa kemarin. Selain itu, Pak Hangzhou juga meyakini bahwa Indonesia akan membuat Vietnam cukup kesulitan untuk merebut tiket ke final Piala AFF 2022. Dirinya pun berharap agar tim asuhannya bisa meraih kemenangan di leg pertama atas Indonesia terlebih dahulu. Meski begitu, pelatih Vietnam Pak Hangzhou mengaku optimis timnya bisa mengalahkan Indonesia di semifinal Piala AFF kali ini. Keyakinan sang pelatih tidak terlepas dari rekor bagus The Golden Star atas skuad Garuda. Statistik selalu bisa dipecahkan. Sejak saya menjadi pelatih kepala Vietnam, saya tidak pernah kalah dari Indonesia. Saya yakin Vietnam bisa menang melawan Indonesia di semifinal, kata Pak Hangzhou dilansir dari Zing News pada Rabu 4 Januari. Selain itu, pelatih timnas Vietnam Pak Hangzhou juga menegaskan tidak takut bermain di depan supporter timnas Indonesia pada semifinal kali ini. Menurut dia, kehadiran supporter memang dapat menjadi tambahan semangat bagi tim tuan rumah. Namun ia yakin Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan mampu melalui tekanan tersebut saat pertandingan nanti. Meski tidak takut, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap memiliki kekhawatiran lain soal supporter timnas Indonesia. Pak Hangzhou merasa prihatin masalah keamanan ketika timnas Vietnam nanti memasuki maupun keluar dari Stadion GBK. Saya harus mempersiapkan mental para pemain. Timnas Thailand terancam di babak penyisihan grup ketika mereka menjadi tamu Indonesia. Saya pikir penyelenggara harus mengambil tindakan, jadi saya tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Diuntungkan masa recovery lebih panjang menunggu magis Indonesia di semifinal. Timnas Indonesia telah memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Untuk itu, Sintayong akan melanjutkan persiapan tim jelang hadapi babak 8 besar ini. Sementara itu, rombongan skuad Garuda diwartakan bertolak dari Manila, Filipina pada pukul 21.00 waktu setempat. Dengan kata lain, timnas Indonesia diproyeksikan tiba di tanah air pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh media official PSSI Bandung Saputra. Namun, tampaknya masa persiapan timnas Indonesia usai menjalani laga tandang sedikit alami perubahan. Saat tiba dari melakoni laga melawan Brunei Darussalam di Kuala Lumpur, Malaysia, skuad Garuda langsung menjalani latihan pada sore harinya. Namun, kali ini Sintayong baru akan memulai kembali latihan tim pada Rabu 4 Januari sore. Sementara itu, untuk menyambut laga semifinal leg pertama di SUGBK pada Jumat 6 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, skuad Garuda diuntungkan oleh jadwal pertandingan karena memiliki waktu pemulihan atau recovery yang lebih panjang dari Vietnam. Ditambah lagi, lawan harus melakoni perjalanan tandang ke Jakarta yang otomatis bisa memangkas 1 hari. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh pelatih Sintayong untuk mengasah kemampuan anak asuhnya lebih baik lagi. Pasalnya, meski timnas Indonesia telah berhasil lolos ke semifinal, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Sintayong memiliki pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai. Bahkan pelatih timnas Indonesia Sintayong masih mengeluhkan permasalahan utama permainan skuad Garuda, yakni masalah penyelesaian akhir atau finishing. Padahal Sintayong mengaku hal tersebut menjadi bahan evaluasi setelah selesai pertandingan. Namun pemandangan membuang-buang peluang secara sia-sia masih terus ditunjukkan para pemain timnas Indonesia. Sintayong bahkan dengan gamblang menyatakan kecewa dengan finishing yang ditunjukkan oleh para pemain. Bahkan mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu sampai mengatakan ingin turun ikut main saat timnas Indonesia hadapi Thailand beberapa waktu lalu. Saking deketannya Sintayong dengan para pemain timnas Indonesia, pelatih berusia 52 tahun itu mengingatkan para pemain untuk tidak egois. Jordi Amat pastikan bela timnas di semifinal. Elkan Bagot dan Sandi Walsh beri dukungan. Sintayong tidak menurunkan Jordi Amat saat menghadapi Filipina beberapa waktu lalu. Pasalnya, bek berusia 30 tahun ini harus absen karena akumulasi kartu kuning. Absen di laga penentuan, Jordi Amat berniat memberikan penampilan terbaik di semifinal mendatang. Hal itu ia sampaikan via akun Instagram pribadinya. Siap dan fokus untuk laga semifinal, tulis Jordi Amat yang dibubuhi bendera Indonesia.
Sementara itu, jelang laga semifinal, skuad Garuda mendapatkan banyak dukungan. Setelah Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia Elkan Bagot juga memberi dukungan dan selamat kepada rekan-rekannya yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda nantinya bakal menghadapi Vietnam. Ya, meski Elkan Bagot yang sudah dicoret namanya dari daftar skuad untuk berlaga di Piala AFF kali ini, tetap memberi dukungan kepada rekan-rekan mereka. Sebagai informasi, pemain 20 tahun ini memilih untuk bertahan di Gillingham FC untuk memastikan klubnya berada di jalur positif klasemen sementara musim 2022-2023. Tak hanya itu, pelatih Gillingham FC juga tak memberikan izin langsung untuk sang pemain berangkat ke tanah air. Meski begitu, dukungan dan selamat terus mengalir dari akun mantan pemain Ipswich Town itu. Terlihat dari unggahan Instagram story-nya, Elkan memberikan doa kepada Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan yang sudah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Ia mengunggah lagi postingan akun resmi AFF yang menampilkan penggawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Elkan Bagot juga menyematkan gambar emoji tangan selamat dan tepuk tangan. Memang kehadiran Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda dinilai bisa mempengaruhi performa satu tim. Meski posisi tempatnya adalah back, tak jarang pemain 20 tahun ini mengancam jalan lawan hingga mencetak gol. Meski di Piala AFF edisi kali ini tak ikut berkontribusi, Elkan Bagot masih memiliki kesempatan untuk bergabung di kompetisi lainnya bersama dengan timnas Indonesia.